Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada siang yang berbahagia ini, menjelang waktu asar, kita akan menyimak sambungan dari video sebelumnya, yaitu tentang makharijil huruf, yaitu huruf-huruf yang 28 huruf hijaiyah, di mana tempat keluarnya dan bagaimana cara membacanya. Maka dalam video ini kita akan menyimak satu persatu insyaallah. Nah, dalam hal demikian, sekarang kita sudah memasuki yaitu makharijul huruf yang ketiga, yaitu huruf yang keluar di lidah. Nah, huruf yang keluar di lidah itu terbagi kepada tiga. Ada yang keluar di pangkal lidah dan langit-langit, ya. Keluar di pangkal lidah, yaitu di uram lidah, di dekat-dekat tenggorokan. Jadi kemarin sudah kita bahas huruf yang keluar di tenggorokan, sudah kita bahas, yaitu dari dari ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Nah, sekarang kita membahas yaitu huruf yang keluar dari lisan, yaitu lidah, pangkal lidah dan langit-langit. Nah, sebagaimana di gambar ini kita lihat, sebagaimana di sini. Kemarin ini sudah kita bahas semua. Sekarang kita masuki ke huruf yang keluar di pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah, ini lidahnya yang merah ini. Ini aqsa, mana aqsa ini sebawah-bawah lidah, ya. Sebawah-bawah lidah itu. Ya, ini ada qaf dan ada kaf. Ini ada qaf dan ada kaf. Nah, ini harus dibedakan, ya. Berarti ada dua huruf yang keluar di pangkal lidah. Di sini, ini ujung lidah, tengah lidah dan uram lidah, itu pangkal lidah. Nah, di sini keluar dua huruf, yaitu huruf qaf dan huruf kaf. Nah, huruf inilah yang juga sering orang beda cara membacanya. Seperti contoh misalnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu qul, ya. Qa. Bukan kul. Ya, beda, ya. Walam yakul. Nah, kul. Kalau ini kul. Nah, kalau walam yakul pakai kaf. Kalau kul pakai qaf. Nah, itu harus dibedakan. Nanti akan kita jelaskan sifat-sifatnya. Nah, kalau ada buku ini sudah mudah, ya. Begini lidahnya. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Ini kita baca penjelasannya dulu. Nah, bagi yang belum punya buku ini, boleh WA ke 0852 75446954, minta buku saja, PDF nih. PDF kita kirim. Kalau yang mau print silahkan print sendiri. Untuk biayanya gratis. Tapi kalau ada yang mau infak, misalnya ada infak nanti buat pondok pesantren kami, yaitu Baitul Quran, boleh seikhlasnya. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjut ke pengertiannya dulu. Nah, tadi kan ada dua huruf, yaitu ada huruf qaf dan ada huruf kaf. Nah, sekarang kita masuk ke pengertiannya, ya. Kalau huruf qaf, ya, yang pertama yaitu huruf qaf, pangkal lidah dan langit-langit. Berarti huruf qaf ini keluarnya di pangkal lidah kita dan mengenai langit-langit. Ini seperti gambar, ya. Ini pangkal lidah dan mengenai langit ini. Ya, ini langit-langit, ini pangkal lidah, ini langit-langit, ya. Jadi pangkal lidah dan mengenai langit-langit. Ini kita lihat pengertiannya. Yang pertama, dia nafas ditahan. Ya, ini bermakna jahar. Qa ditahan, ya. Yang kedua, suara tertahan juga. Sebelum kita baca agak tertahan. Qa. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke langit-langit. Isti'la. Pangkal lidah yang tadi itu naik ke langit-langit, sudah kita lihat di foto ini. Pangkal lidah kita naik ke langit-langit, ini tersentuh. Yang keempat, kita lihat definisi yang keempat. Yang keempat itu
terbuka antara lidah dan langit-langit atas, dinamakan infitah. Makna terbuka qa. Jadi mulut kita terbuka saat baca. Dengar qa, tidak tertutup, ya. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati, ismat. Yang keenam, memantulkan suara tambahan, yaitu qalqalah. Dia itu saat sukun, ya. Qalqalah ini masuknya di saat sukun. Qaqi qu aqa. Nah, aqa. Nah, suara qa itu yaitu dinamakan dengan qalqalah. Nah, sekarang kita bacakan yaitu qalqalah bunyi huruf qaf. Nah, coba kita bacakan, ya. Kita lihat ke buku tahsin. Coba kita lihat ke buku tahsin. Mana buku tahsinnya? Ini WA-nya. Nah, kita lihat ke buku tahsin yang menjelaskan tentang masalah makharijul huruf. Nah, ini kita buka. Semua lengkap buku tahsin di kita itu, semua lengkap. Nah, tinggal WA aja nanti, tinggal infak seikhlasnya bagi yang mampu. Nah, ini yang pertama. Bentar, kita lihat dulu. Nah, ini ada buku tahsinnya. Mana ini ya? Nah, ini buku tahsinnya. Ini gambar bunyi huruf qaf. Nah, coba kita baca, ya. Ini huruf qaf. Coba disimak. Qaqiqu aqa. Qaqiqu aqa. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqan. Kita ulang bunyi huruf qa. Qaqiqu aqa. Quqan qaniqaqna minal muqni maqiqan qaniqan. Nah, begitu bunyi huruf qaf. Nah, selanjutnya nanti huruf kaf. Nah, huruf kaf nanti kita baca definisi dulu, baru kita baca yang ini. Ini metode membaca Al-Quran dengan cepat dengan tahsin, ya, melatih huruf-huruf hijaiyah. Nah, ini ada ini. Nanti sekalian kita kirim PDF-nya. Nah, bisa baca Al-Quran dengan tajwid insyaAllah. Nah, ada PDF-nya, nanti kita kirim semua kalau yang ingin serius belajar. Baik, kita lihat lagi ke huruf qaf, ke yang tadi, ya. Nah, sekarang nah, kita masuk ke huruf kaf. Mana ini? Huruf kaf. Nah, ini huruf kaf sekarang. Yang kedua, yang B, yang keluar dari tenggorokan paling di pangkal lidah, ada huruf kaf. Dia agak sedikit ke atas. Kalau ini bertunjuknya ke sini, kalau ini bertunjuknya ke sini. Dia punya bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi di sini, ditandai di sini. Kalau yang satu lagi di sini. Ini kan ada garisnya. Nah, ini tanda tenggorokan kita, rahang kita, ya. Nah, ini qaf, ini kaf. Wa takhruju min aqsal lisani asfala minal qafi qalilan wa ma yuhadhihi minal mantiqatil qasiyati war rakhawati ma'an, ya, minal hanqil a'la. Ya, definisinya kalau secara singkat, pangkal lidah dengan langit-langit dan di depan makhraj lam sedikit, ya. Dan keluar dari sebawah-bawah lidah, seatas-atas dari huruf qaf, yaitu di atas huruf qaf, ya. Nah, intinya dia itu juga punya definisi. Dia punya sifat berapa? Nah, kita lihat. Nah, ini secara sangat rinci kita terjemahkan tentang makharijil huruf. Maka jangan lupa subscribe, like, dan share. Itu yang paling penting, ya. Nah, ini kita lihat. Ini bunyi qaf, kaf. Ini qaf, ini kaf. Ya. Kita baca definisinya. Dia itu punya sifat 5. Yang pertama hamas, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, yang keempat yaitu infitah, yang kelima ismat. Yang pertama, sifat dia yang pertama itu nafas terhembus. Kaf. Nah, dia berhembus. Kaf, ka, berhembus walaupun sedikit, ya. Misalnya kita azan, Allahu akbar, Allahu akbar,
Jadi nafas terhembusnya terdengar. Nah, nafas terhembusnya itu terdengar. Yang pertama itu hamas. Yang kedua, setelah hamas, dia juga suaranya ditahan dulu. Ka. Nah, sebelum bersuara dia ditahan dulu. Yang ketiga, lidah istifal, lidah di bawah. Ka, jadi lidahnya tidak diangkat. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas, dinamakan dengan infitah, ya. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati. Kalau ismat ini hampir semua huruf masuk yang akan kita bahas ke depan, ya. Nah, itu sifat huruf kaf. Nah, kita lihat ke bentuk makharijul huruf ini. Ya, ini sudah bagus, ya. Ini sudah ada gambarnya ini. Mantiqah, rakhawah, mantiqah, salibah, ini sudah ada semua di sini. Nanti kita akan membahas nanti sampai huruf mim, ya. Nah, video besok akan kita lanjut ke huruf jim, shin dan ya, huruf tengah lidah. Nah, sifatnya apa saja. Nanti lanjut ke huruf ujung lidah, ini yang banyak. Nah, apa saja, ya. Nanti huruf di bibir apa saja sampai selesai, insyaallah. Nah, kita baca dulu huruf kaf. Nah, di mana huruf kaf? Nah, kita baca ke sini. Ini huruf kaf. Mana huruf kaf? Nah, ini, ya. Kita baca. Coba kita baca. Kakiku ak. Nah, ada hamasnya. Ku kang kanikak na minal muk ni maki kang kanika. Diulang sekali lagi. Kakiku ak. Ku kang kanikak na minal muk ni maki kang kanika. Nah, begitu cara membaca bunyi huruf qaf dan bunyi huruf kaf. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Nah, coba nanti dilatihkan satu persatu dengan melihat video makharijul huruf ini dan diikuti. Nah, jadi bedakan antara huruf qaf dan huruf kaf. Nah, di dalam Al-Quran itu sangat banyak terdapat yaitu perbedaan. Coba kita lihat di Al-Quran misalnya, kita tulis di Al-Quran tentang masalah huruf qaf, ya. Kita tulis coba wa yaqu coba wa yaqu. Ini kita lihat. Ya. Wa min ahlil kitab, ka ini ka, ya. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqin, ini qaf. Ini qaf. Nah, ini bedakan. Wa min ahlil kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Nah, ada anginnya. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaik. Ada angin, ya. Illa ma dumta alaihi qa'iman. Ya, qa, ya, ini qa. Dzalika bi annahum qalu lan ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Baik, untuk hari ini bagi yang setelah menyimak, alhamdulillah, jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua para pecinta Al-Quran. Kami akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit, saya ingin pulang ke Aceh untuk mengakhiri masa lajang saya. Mohon doanya juga dari sahabat semua. Saya akan pulang ke Aceh insyaallah hari Selasa dan akan melanjutkan pernikahan.